Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya David. Saya dari domisili di Palangkaraya. Jadi dapat giliran nih gantian nama yang lain. Kalau hari ini saya dapat jadwal untuk di program Street Justice ini ya, teman-teman. Jadi kalau ngeliat dari berjalannya program ini itu banyak sekali warna-warna kehidupan, kesaksian atau apapun juga dari semua orang yang sudah pernah masuk di dalam program ini gitu. Dari semua kalangan, dari semua latar belakang, bahkan hampir dari semua dalam kondisi keadaan apapun gitu kan. Jadi banyak persamaan tapi juga banyak perbedaan. Nah, kalau untuk saya sih nggak masalah banyak perbedaan sudut pandang atau apa aja lah, termasuk juga untuk orang-orang di luar dimanapun kita berinteraksi atau kita melihat orang, itu kita punya hak yang sama. Kita punya hak untuk menilai orang, kita punya hak untuk berpendapat, kita juga punya hak 100% untuk apa aja terhadap siapapun. Tapi semua itu ada batasannya gitu. Saya juga harus bisa menerima itu kan. Bapak Ibu juga harus bisa menerima, terutama bagaimana orang berpendapat tentang diri kita, bagaimana orang menilai tentang diri saya gitu. Jadi nggak bisa dong kita cuma mau menilai tapi kita tidak mau dinilai. Kita mau apa namanya, memberikan satu statement atau pendapat atau apapun terhadap apa yang sudah dilakukan orang lain tanpa mau mendengar kritikan untuk diri kita sendiri gitu. Ah, jadi beberapa waktu terakhir ini sebenarnya siklus kehidupan yang saya hadapi itu seperti itu aja, cuma sedikit perbedaannya, tidak terlalu signifikan gitu kan, baik yang di dalam pelayanan atau pekerjaan atau kehidupan rumah tangga atau apapun di luar, semuanya mirip-mirip aja, cuma ada sedikit dalam beberapa hal ada mengalami perubahan, persesuaian, atau menyesuaikan keadaan karena orang lain, karena ya tipikal saya memang sangat menghindari lagi untuk gesekan gitu. Jadi mau gimana pun juga ya saya tetap selalu bilang iya, oke. Walaupun saya tidak, tapi saya mundur gitu loh. Oke, nggak apa-apa, silakan gitu kan. Atau gimana lah baiknya. Kemudian saya mundur. Nah, dalam interaksi terhadap orang lain, kalau untuk diri saya sendiri sih sampai dengan hari ini tuh yang penting tuh untuk saya itu saya ini bisa berdamai hati sendiri. Saya nggak mau kalau misalnya sesuatu yang dilakukan masing-masing atau bersama atau bagaimanapun bentuknya itu, tapi tidak bikin saya itu senang. Senang dalam tanda kutip bukan satu keuntungan, tapi senang itu tidak ada damai sejahtera. Nggak asik lah daripada bikin dosa gitu maksud saya. Dosa dalam tanda kutip, lah ngapain kalau kita diundang, atau ngapain kita kalau kita melakukan sesuatu, atau ngapain kita harus berinteraksi dengan sesuatu orang tiba-tiba itu yang sudah kita tahu, misalkan wah kalau saya ke sana nih mesti saya marah-marah nih, atau kalau saya ke sana saya mesti akan benci nih sama orang, atau kalau saya ketemu saya pasti akan apa sih istilahnya tuh kayak ngedumel gitu kan dalam hati. Nggak, saya nggak akan mau datang, saya nggak akan ini, saya hindari hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi kalau sesuatu itu bikin saya damai sejahtera walaupun tidak menguntungkan ya, artinya asik-asik aja lah, nggak ada kerugian, nggak ada keuntungan, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau itu bikin saya bikin bikin saya nih
eee, mengeluh atau gimana gitu dalam hati, saya pasti hindari itu. Kecuali itu adalah sesuatu urusan yang harus saya hadapi, saya akan hadapi. Nah, itu adalah salah satu cara saya, teman-teman. Cara saya untuk menjaga supaya saya ini nggak punya pemikiran negatif thinking terhadap orang lain. Ini adalah salah satu cara saya untuk saya tuh enjoy ngejalanin hidup ini sebenarnya. Dan ini juga salah satu trik saya supaya saya tuh berasa, atau salah satu trik saya agar tidak menambah beban atau masalah hidup. Mungkin orang di luar sana, mungkin orang sesama kita di dalam sini berbeda pendapat. Gak masalah. Namanya hidup itu punya punya banyak warna ya, teman-teman. Mungkin lebih ada yang suka tantangan, lebih ada yang suka berisiko untuk satu target yang diingin, yang dimau itu kan. Jadi harus melampaui beberapa rintangan mungkin, kemudian memiliki kepuasan hati atas uh, pencapaian setelah melalui semuanya. Kalau saya sih lebih banyak, lebih condong, lebih dominan itu membawa rumah tangga saya ini kepada hal yang jangan lakukan sesuatu yang kira-kira itu bikin kalian itu ngedumel. Jangan bikin sesuatu, apalagi jangan membuat sesuatu gitu kan. Terlebih jangan membuat sesuatu yang kalian jadi pemicunya gitu. Jadi saya lebih banyak ngarahin bahwa kalau positif, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak jelas, mendingan nggak usah daripada berisiko. Terlebih kalau sudah tahu itu negatif, udahlah nggak usah. Dari awal aja udah ditolak gitu misalnya. Cuma bagaimanapun juga namanya kita ini tetap punya rasa toleransi. Saya juga punya rasa toleransi, saya berusaha untuk mengerti, saya berusaha untuk mempelajari ini orang seperti apa, bagaimana gitu kan. Nah, tapi inti kesimpulannya itu dari semua yang saya jalani ketika dalam dalam konsep yang seperti ini gitu kan. Itu saya ngerasa nggak terlalu banyak beban pada akhirnya. Tidak ada beban pikiran, tidak ada beban harus seperti apa. Karena saya juga baru mencoba gitu kan. Jadi supaya saya ini bisa ngatasin beberapa hal yang harus saya selesaikan gitu kan. Akibat kesalahan, keputusan, kesalahan pola pikir, kesalahan sudut pandang, dan banyak hal lagi. Mau di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, hubungan sama anak, sama istri, sama keluarga lain, sama hamba-hamba Tuhan, atau sama-sama jemaat, atau pekerjaan atau apapun, kesemuanya. Jadi ketika saya jalankan konsep ini, ternyata ini cukup nyaman. Ada sesuatu yang lebih soft gitu, jadi lebih lebih nyaman, lebih ringan. Saya tuh ngadapinnya tuh nggak terlalu harus seperti apa. Yang penting jangan merasa bersalah dulu, teman-teman. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu karena kita menolak, karena kita merasa tidak mampu, jangan merasa bersalah. Daripada kita melakukan sesuatu yang dimohon oleh orang lain, kemudian kita iakan, sementara kita ini atau saya ini tidak bisa melakukannya dengan benar, itu akan mengecewakan orang lain. Itu pasti akan membuat orang lain, lo kok gini sih, lo kok gitu sih. Nah ini yang paling sering banyak dilakukan oleh saya dulu. Makanya saya lebih, aduh kayaknya saya nggak ini deh, saya bilang itu kan kurang kurang bisa di sini. Saya tahu tapi saya nggak bisa maksimal. Saya tahu misalkan tapi saya nggak, coba deh saya pelajari dulu kalau boleh, atau kita rembukan deh maunya gimana. Nah begitu juga di dalam dunia pekerjaan. Ketika saya bawa konsep ini dengan terbukanya kita, dengan terbukanya saya,
terhadap beberapa konsumen dengan pola seperti ini, terhadap sesama teman di organisasi atau siapapun. Coba deh Bapak Ibu lakuin yang kurang lebih seperti ini. Itu akan berbeda rasanya. Semua itu akan kayak sesuatu itu yang transparan aja. Jadi bahkan kita bisa dapat masukan, gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Atau saya maunya begini, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Nah, dari keinginan orang itu, dari apa yang sudah dijabarkan orang itu sudah bisa menjadi pelajaran atau masukan untuk kita. Bahwa oh, orang ini maunya seperti ini. Nah, di situ kita bisa apa namanya? Bisa memposisikan diri kita di mana. Kita ini mampu apa enggak. Kalau kita rasanya oke, misalkan nih contoh beberapa hari lalu tuh ada satu konsumen kan, dia mau bikin foto box gitu kan dalam konsep yang seolah-olah tuh ada di dalam box lift, dalam satu lift gitu kan. Nah itu udah direalisasikan sama kita, kurang lebih pengerjaan cukup cukup memakan waktu gitu kan, udah ukuran 2x2. Ternyata dia minta lagi nih sekitar sebulan lalu, ya sebulan setengah lalu dia minta lagi nih, ada ngubungin lagi, Mas apa kabar, dia bilang gitu kan. Nah lalu dia cerita, Mas saya ini punya konsep Mas, tapi saya juga belum tahu, tapi saya ini konsepnya pengen kayak di dalam train gitu, dalam kereta api lah gitu kan. Jadi saya tuh maunya itu seolah orang ini nanti foto, tentu kamera saya posisi di sini tempat duduk ini, semua interior semua ini ya. Nah untuk apa namanya propertinya saya sediakan Mas. Kira-kira gimana Mas konsepnya? Jadi kalau misalkan dia cuma ngomong, Mas tolong bikinkan saya photo box konsepnya ini. Mungkin kita bisa, tapi pasti nggak akan sesuai 100% apa yang dia ini. Jadi nggak sesuai ekspektasinya dia. Tapi kalau orang itu, Mas saya punya ide begini-begini. Jadi konsep itu nanti ini Mas. Di dalam kereta misalkan untuk fotonya. Terus nanti di sini ada kursi, ada aksesoris ini bla 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 dan lain sebagainya, pintu geser apapun lah. Kalau dia orang menyampaikan sesuatu kita menangkapnya itu dengan jelas, kita pasti bisa eksekusi. Betul kan? Nah, sama dengan halnya ketika kita interaksi dengan orang. Ketika orang ini eh, mau sesuatu apa gitu dari kita. Kalau kita nggak ngerti, walaupun orang itu sudah ini, atau orang itu katakanlah dalam hal pokoknya saya nggak mau tahu mas, saya mau taunya begini. Itu nggak bisa saudara. Jadi mau gimana pun juga kalau nggak jelas komunikasinya, nggak akan bisa ketemu titik hasil yang baik. Nah, maka dari itu saya selalu menjaga untuk hari-hari ini saya tuh ngejaganya gini. Eh, oke aja saya ini dalam prinsip seperti dulu A sampai Z tuh saya oke, nggak masalah. Mau gimana, ayo. Asal orang itu ngomong aja, ayo. Yang penting nggak akan gesekan aja, ayo. Intinya saya tuh mau aja terus. Cuma masalahnya kalau ada komunikasi yang baik, yang bisa disampaikan, saya tuh maunya gini, misalkan. Atau kamu bisa nggak, Fit, lakuin ini gini gini. Nanti konsepnya begini ya. Kamu lakuin aja. Siap nggak? Paling banter saya minta waktu. Coba kasih saya waktu, saya pelajari. Saya coba seberapa apa yang bisa saya lakukan dengan segala kemampuan saya, juga dengan keterbatasan saya yang tidak bisa melakukan semua hal gitu kan, seperti pada manusia pada umumnya. Jadi kalau saya dikasih kesempatan, saya coba. Kalaupun gagal atau dibilang nggak mumpuni, nggak masalah. Itu bukan dunia saya masalahnya. Misalnya, tapi kalau itu dunia saya pasti tekuni itu. Secepat apapun saya harus pelajari itu. Biasanya nggak lama, tapi kalau itu bukan dunia saya, nah ini saya sering beranggapan, tolonglah beri kesempatan kepada orang lain untuk bisa melakukan seperti apa yang kita ingini gitu.
Saya kadang mikirnya begitu, ini nggak ngerasa kah, saya ini kan bukan dunia saya, misalkan dalam konteks apapun lah, termasuk bapak, ibu, teman-teman semua mungkin pernah ngerasain, lah itu bukan jobnya saya, atau bukan dunia saya, atau bukan latar belakang saya, bukan keseharian saya untuk melakukan itu, kenapa mesti dipres? Kalau dianggap gagal, hanya satu kali kesalahan dianggap gagal, oke udah nggak apa-apa. Cuma saya mikirnya kadang ya gitu, orang tuh nggak sampai mikirnya gitu loh. Hanya keinginan keegoisannya kenapa harus dipres sampai kayak misalkan, Mas David saya minta tolong ya, ini dibikin begini, begini. Simpel aja Mas, pokoknya yang penting ada. Oke, intinya kan yang penting ada dan simpel. Tapi begitu saya eksekusi, Mas ini bisa nggak ditambah sesuatu Mas, terlalu begini deh Mas, nggak bagus. Apalah apalah inilah itulah gitu kan. Nah, sama itu kan cuma beda bahasa nih dengan orang. Mungkin kita sama teman mungkin, ah kamu nih katanya misalkan gini aja nggak bisa, misalnya gitu. Namanya teman kan bebas aja nih gaya bicara, gaya bahasa atau apapun lah namanya teman. Atau terhadap apa nih, ah udahlah itu nggak bisa dia memang apalah misalkan itu kemampuannya masih belum misalkan, ya udah nggak apa-apa. Cuma ya itu makanya kembali lagi saya bilang, saya berusaha menghindari untuk hal seperti itu hanya dengan cara begitu dikabarin atau dihubungi atau ketemu nggak sengaja mungkin di jalan apa ketika ditanya, eh bisa nggak apalah gitu kan, atau mau nggak untuk melakukan hal ini atau apapun, saya cuma bilang coba yang lain dulu deh mungkin, kayaknya itu bukan bukan apa sih istilahnya, bukannya ranah saya tuh bukan, eh, bukan keseharian saya atau saya nggak punya feel di situ. Walaupun beberapa hal mungkin saya tetap berusaha melakukannya tapi nggak bisa maksimal, daripada nggak bisa maksimal ya mending ya udah ngalah gitu kan, nggak apa-apa kita over ke orang lain teman-teman. Kita nggak usah harus bisa jadi pahlawan soalnya bisa melakukan segala sesuatu, semuanya itu bisa dengan baik. Nggak akan manusia itu bisa melakukan semua hal itu dengan baik. Jadi saya mengurangi yang tidak mampu saya lakukan secara maksimal. Jadi dari saya bikin rankingan dulu dari bawah. Misalkan pekerjaan satu ini saya hanya bisa 50%, udahlah ini tinggalin dulu. Pekerjaan satu ini hanya bisa 60%, tinggalin dulu. Sesuatu hal yang ini kalau saya lakukan hanya bisa 70%, saya coba tinggalin dulu, saya simpan dulu. Nah, yang bisa saya kerjakan 90%, 100%, itu yang saya pertahankan. Terus saya pelajari yang 90% bisa menjadi 100%. Nanti kalau ada waktu baru saya pikirin yang lain. Nah, dengan adanya itu memang akan mempersempit ruang interaksi kita sama orang lain nih. Akan memper apa namanya? Akan berkurang sekali bahwa lingkup saya ini hanya itu-itu aja jadinya. Circle-nya nggak apa-apa. Yang penting buat saya. Kalau itu bisa yang terbaik saya lakuin, itu dulu yang saya lakuin. Nah, menyangkut segala sesuatu halnya yang lainnya ya otomatis lah karena saya udah berkeluarga, saya mengutamakan juga waktunya untuk keluarga itu yang utama, untuk istri saya, untuk anak saya, untuk kita bisa sama-sama dengan baru untuk yang lain apapun itu nggak ada, pokoknya di dunia ini nggak ada lah kalau menurut saya. Kalau kita nih kerja atau kita melakukan sesuatu tuh maksimal tapi keluarga kita ini nggak jelas atau mereka ngedumel, itu udah salah. Atau mereka mengeluh karena terlalu sibuk kita di luar dengan ini, itu udah salah teman-teman. Gitu aja sih kalau prinsip saya, makanya saya kurangi apa namanya bobot yang nggak bisa saya kerjain secara maksimal, untuk juga nilai positifnya ke saya tuh dampak baiknya itu saya lebih banyak punya waktu untuk keluarga saya sendiri gitu. Untuk ya keluarga saya, keluarga pribadi maksudnya istri sama anak.
bukan orang tua, bukan saudara, bukan. Itu punya waktu sendiri. Itu kan nggak perlu setiap hari kita. Kalau ini kan setiap saat, bukan cuma setiap hari, setiap saat nih urusan sama istri, sama anak. Ngapain aja kalau bisa kita dampingin gitu. Itu sih kalau buat saya yang utama. Jadi emang enjoy sih, emang enak gitu kan. Kalau masalah hasil selama kerja mau mau gimana pun juga teman-teman atau bapak ibu pasti ngerasain lah. Memang kayak yang tadi saya bilang, ada orang yang suka tantangan untuk target hasil yang besar, yang banyak. Ada orang itu yang cukup dengan keadaannya santai, ya deh, penting makan. Ada juga yang begitu. Ada juga yang penting sebisanya waktu saya, ya segitulah maksimalnya hasil saya, misalnya. Nah, kalau saya sih lebih cenderung ke nggak pernah memaksa ya, nggak pernah maksa. Karena dulu saya pernah coba terlalu ambisi, memaksakan kehendak, keinginan. Tetap aja begitu lagi jadinya gitu loh. Dalam konteks rohaninya tuh kita memaksakan kehendak melampaui keinginan Tuhan. Maka pada saat ini tuh saya lebih cenderung kepada ya udah, mau datang masalah pun, mau datang berkat pun, rezeki, uang atau apapun, mau masalah itu datang tiba-tiba gimana pun, udah nyantai aja saya sekarang sih. Saya udah tahu kalaupun masalah itu datang, Tuhan pasti beresin, dalam tanda kutip. Saya mesti mikirin gimana baiknya, tapi yang jelas yakin ini pasti selesai gitu. Semakin serius kita tangani, semakin cepat dia selesai. Atau ada juga yang memang ini nggak bisa diselesaikan deh kalau cuma nunggu waktu. Ada juga yang begitu. Jadi hikmat kita, kalau saya berusaha, kalau ada sesuatu nih, orang aja nanya nih, eh Mas ini kok jadi begini ya? Saya pesan di orang misalkan gini-gini. Itu masalah buat orang itu, bukan masalah buat saya. Justru rezeki buat saya. Itu aja saya pikirin, gitu loh. Gimana baiknya. Karena itu bukan tanggung jawab saya sebenarnya gitu loh. Atau yang tanggung jawab saya dikomplain misalkan. Kalau tanggung jawab saya dikomplain, saya cuma mikir, saya lalai di mana lagi nih? Udah serius kemarin. Ternyata bukan saya. Ternyata memang dasar daripada konsumennya ini yang cerewet misalnya. Ya kalau konsumen atau orang lain yang dulu melakukan atau mencari kesalahan kita, mau lemparkan bola panas ke kita, ya saya bisa aja mudah bilang, Pak kemarin Bapak yang minta ini ada chatting kita misalnya. Ini ada buktinya Pak, atau gambar juga ada, gitu kan. Ya udah, jadi kan mudah, nggak perlu kita gegabah atau panik atau apa. Jadi jangan khawatir gitu loh. Selama kita ini benar, selama kita ini asik aja, santai aja, tenang aja, jangan pernah merasa bersalah. Sekalipun kamu ditekan oleh orang lain, sekalipun kamu merasa kamu tertekan, coba ambil dari sudut pandang pola pikir yang berbeda. Jangan jadikan itu beban. Kalau itu memang bukan 100% tanggung jawab kamu, atau bukan menjadi tanggung jawab kita atau saya. Saat ini saya cuma berpikir, udahlah nyantai aja gitu loh. Besok masih bisa diurusin, nggak usah harus saat ini. Atau itu bukan tanggung jawab saya, atau itu bukan tanggung jawab bapak ibu misalkan. Atau itu sesuatu yang hanya dilimpahkan dari orang lain. Udah nyantai aja, jangan jadiin beban. Yang penting coba dicoba aja, kalau udah makanya sanggupin itu dari awal. Kalau iya iya, sanggupin, kalau enggak. Jangan kalau kita ragu-ragu, kita ketika dikasih, kita bilang oke, ya, oh ya udah saya mau, tapi kita tuh bingung ngerjain ngelakuinnya gimana. Nah itu yang mesti mesti harus diputuskan. Jadi keputusan itu memang mempengaruhi. Jadi hati-hati teman-teman semua. eh Sebenarnya itu kita tuh punya warna kehidupan yang berbeda gitu kan. Latar belakang juga mempengaruhi pola pikir sih. Tapi kalau pola pikir itu masih bisa kita rubah. Tapi kalau kita mau berpikir, mesti apa nih yang paling nyaman?
Memang kalau nggak pernah jatuh nggak tahu rasanya harus bangkit seperti apa. Karena orang yang sudah ada di atas, ketika dia sudah mulai di tengah ke atas itu nggak, dia nggak tahu rasanya ketika di bawah. Nah, itu ada kesempatan yang baik sebenarnya buat kita untuk belajar dari bawah dalam kondisi apapun, mau minta pertolongan Tuhan tuh bagaimana, mau minta pertolongan manusia tuh ditolong apa enggak tuh bagaimana rasanya, kita tahu semuanya. Dan bagaimana caranya kalau kita ini berjalan sendiri, ketika kita bangkit sendiri, ketika kita ini di mungkin dilecehkan atau dipermalukan atau apapun, tapi kita yang tahu rasanya di bawah itu kita tahu bersama Tuhan tuh seperti apa gitu. Jadi saya saat ini cuma bisa membagikan ini apa yang bisa saya sampaikan, yang kembali pada intinya adalah ketika kita itu punya Tuhan, ketika kita itu merasa kita ini sudah berusaha untuk menjadi baik, ketika kita itu merasa terus kita ini memiliki kekurangan dan berharap sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan, Tuhan pasti kasih perlindungan. Tapi ketika kita merasa kita ini kuat, gagah, Tuhan cuma nonton kita. Tuhan cuma pengen lihat sampai mana sih kegagahanmu, sampai mana sih kekuatanmu, kemampuanmu. Kalau kamu merasa hebat gitu kan. Makanya saya nggak pernah, saya selalu bilang sama Tuhan setiap hari, selalu berdoa setiap pagi bangun, Tuhan bla 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 bla. Selalu ada aja yang saya bawain. Walaupun cuma singkat, sebelum saya beranjak dari tempat tidur, saya pasti duduk, saya bilang, Tuhan, apalah dalam hari ini itu pasti saya sampaikan. Apa keinginan saya, apa kemauan saya, apa yang ingin saya inginkan sampai nanti malam itu saya sampaikan. Singkat aja doanya, tapi selalu saya komunikasi. Nah, itu juga yang memperkuat saya dengan beberapa kesaksian, juga khotbah-khotbah dari teman-teman yang lain gitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini apa yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.